Halo, selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Anda udah berbagi beberapa materi menarik nih tentang Fondasi Bahasa Indonesia dan juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI ya kita kenalnya. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar struktur bahasa ini, mulai dari unit terkecilnya sampai jadi teks yang utuh. Plus, kita kupas sedikit soal aturan main penulisannya. Biar apa? Biar Anda makin jago gitu. Siap? Yuk kita mulai. Kita awali dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya. Kata, ini satuan bahasa paling kecil yang punya makna. Bisa satu huruf kayak di, atau gabungan huruf, kursi misalnya, atau cita-cita. Penting banget nih, ngenalin jenis-jenisnya. Ada kata benda, ya kan? Kayak orang, tempat, barang. Terus kata kerja buat aksi, berlari gitu. Ada juga kata sifat, kayak indah. Kenapa ini penting? Ya karena kalau kita kenal jenis katanya, kita bisa nyusun kalimat yang benar dan efektif gitu. Tepat sekali. Dan kata-kata ini kan jarang ya berdiri sendiri. Mereka seringnya itu ngumpul, jadi frasa. Gabungan dua kata atau lebih lah. Tapi belum jadi kalimat utuh, karena biasanya fungsinya cuma satu slot aja di kalimat. Contohnya tadi, si baju biru. Nah itu kan satu kesatuan, bisa jadi subjek. Atau sedang makan, itu jadi predikat. Mengenali frasa ini bisa bantu Anda baca lebih cepat loh. Jadi nangkep maknanya tuh utuh, nggak kata per kata. Ibaratnya ini potongan Lego yang udah agak gedean dikit. Oke, jadi dari kata, terus ke frasa. Biar jadi pemikiran utuh gimana selanjutnya? Nah, itu dia, masuk ke klausa. Di sini nih minimal udah ada subjek sama predikat. Udah ada intisari gagasannya gitu. Sederhana tapi kuat. Contohnya Indonesia Merdeka. Atau apa ya? Ayah membaca koran. Nah, itu klausa. Klausa ini kerangka dasarnya kalimat ya. Pondasi buat nyampein ide. Kayaknya kalau nggak paham klausa agak susah ya nyusun argumen yang runtut. Betul. Klausa inilah batu batanya buat bikin kalimat. Ada yang namanya kalimat tunggal. Isinya ya cuma satu klausa aja, kayak contoh tadi. Tapi kan seringnya kita perlu nyampein hubungan yang lebih rumit ya. Nah, disitulah peran kalimat majemuk. Ini gabungan beberapa klausa. Misalnya buat sebab akibat. Karena hujan deras, terus jalanan menjadi banjir. Dua klausa digabung. Atau buat pilihan, Anda ingin teh atau kopi. Nah, itu juga majemuk. Kemampuan ngerangkai klausa jadi kalimat majemuk ini penting banget. Ini yang bedain penulis pemula sama yang udah mahir. Jadi bisa nyampe nuansa makna yang lebih kaya gitu. Paham. Dari kalimat-kalimat yang nyambung, terus kita bangun paragraf, ini kayak satu babak gitu ya dalam cerita. Kumpulan kalimat yang fokusnya ke satu gagasan pokok. Biasanya kan kelihatan tuh baris pertamanya agak masuk ke dalam. Nah, kemampuan nyusun paragraf yang koheren, ada kalimat utama, ada penjelasnya, dan nyambung semua. Itu kunci biar tulisan kita enak dibaca, gampang dipahami. Kalau paragrafnya loncat-loncat, wah pembaca bisa bingung ya. Iya, betul sekali. Dan kumpulan paragraf yang terstruktur inilah yang akhirnya membentuk wacana utuh. Bisa macam-macam bentuknya, artikel, laporan, esai, cerpen, pidato, wah banyak lah. Tujuannya juga beda-beda. Ada narasi buat cerita, deskripsi buat gambarin sesuatu, ada argumentasi buat meyakinkan pakai bukti, eksposisi buat maparin fakta, atau persuasi buat ngajak orang bertindak. Jadi, memahami hierarki ini, dari kata sampai wacana, itu bukan cuma teori loh. Ini kayak peta buat Anda biar efektif waktu baca dan nulis. Nah, oke. Strukturnya udah kebayang nih. Terus gimana cara nulisnya biar bener dan seragam gitu? Di sini peran PUBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Fungsinya apa sih PUBI ini? Nah, PUEBI itu penting biar tulisan kita konsisten, biar semua orang gampang paham dan nggak salah tafsir. Isinya ngatur banyak hal teknis. Kapan pakai huruf kapital, kapan huruf miring, terus gimana nulis kata dasar, kata yang ada imbuhannya, gabungan kata, sampai penggunaan tanda baca, titik, koma, tanda tanya, dan lain-lain. Hati-hati loh, kadang salah tanda baca dikit aja, maknanya bisa beda jauh. Wah, iya juga ya. Betul, jadi PUEBI itu kayak rambu lalu lintas lah kalau dalam bahasa tulis. Mungkin kedengarannya agak kaku ya, tapi tujuannya ya biar komunikasi lancar aja. Nah, salah satu bagian yang menurut saya menarik nih di PUEBI, itu soal aturan penulisan unsur serapan. Ini nunjukin banget kalau bahasa Indonesia itu hidup, dinamis,
terus berkembang. Kita kan nyerap banyak banget kata dari bahasa lain, bahasa daerah, iya, bahasa asing juga banyak. Oh iya, bahasa daerah contohnya apa tuh? Dari Jawa ada guyup misalnya. Dari Sunda ada puyem. Banyak lagi. Wah, iya. Kalau dari bahasa asing, apa aja tuh biasanya yang diserap? Wah, sumbernya macam-macam banget. Dari Sanskerta, ya kan? Kayak guru, bahagia. Dari Arab juga banyak. Kursi, adil. Portugis ada mentega, gereja. Belanda, wah jangan ditanya. Knalpot, kantor. Inggris apalagi sekarang? Komputer, desain. Bahkan dari Cina juga ada loh. Bakso, kongko. Hahaha, iya juga ya, nggak kepikiran. Nah, proses nyerapnya ini juga menarik. Ada yang diadopsi utuh plek, terutama istilah hukum atau teknis gitu ya, kayak de facto, status quo, ditulis dan diucapin mirip aslinya. Tapi lebih banyak lagi yang ejaannya disesuaikan sama lidah kita dan sistem bunyi bahasa Indonesia. Contohnya, budget jadi bujet, atau analisis jadi analisis. Ini bukti nyata banget kalau bahasa kita itu dinamis dan terbuka sama pengaruh luar. Oke. Jadi kalau dihangkum nih ya, kita udah bedah struktur bahasa Indonesia dari yang kecil, kata, terus frasa, klausa, kalimat, paragraf, sampai jadi wacana utuh. Kita juga udah lihat peran PUEBI sebagai panduan ejaan biar tulisan kita rapi, seragam. Termasuk soal gimana bahasa kita itu, wah aktif banget ya nyerap kata-kata dari bahasa lain. Nah, buat Anda yang menyimak, pemahaman ini pastinya jadi modal penting ya. Biar komunikasi lebih jelas, pas nulis email kerja, bikin laporan, atau ya sekedar paham berita yang dibaca aja gitu. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik mungkin buat Anda renungkan. Kita lihat kan, bahasa Indonesia itu terbuka banget nyerap unsur dari bahasa lain sepanjang sejarahnya. Kira-kira nih, di era digital sama globalisasi kayak sekarang, pengaruh bahasa mana lagi ya? Atau mungkin malah bahasa jenis baru, kayak bahasa gaul internet atau istilah teknologi yang bakal paling kuat ngebentuk bahasa Indonesia ke depannya. Dan gimana perubahan itu nantinya bakal ngaruh ke cara kita mikir dan komunikasi sehari-hari. Nah, itu pertanyaan menarik buat Anda eksplorasi sendiri mungkin ya. Menarik sekali. Terima kasih banyak ya sudah berbagi wawasannya. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak penyelaman mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.